Sejak kecil, Kaira terbiasa hidup dalam hening yang aneh. Ayahnya seorang duda pendiam yang bekerja sebagai tukang ukir kayu. Jarang berbicara banyak. Rumah mereka di pinggir desa itu sepi, bukan karena tidak ada suara, melainkan karena seolah suara-suara di dalamnya tidak pernah sampai keluar. Tapi Kaira tahu, rumah itu tidak sunyi. Di malam-malam tertentu, ada suara langkah lembut di lorong, seperti kaki telanjang seorang wanita yang berjalan perlahan. Kadang jendela kamarnya terbuka sendiri, dan angin membawa aroma bunga kenanga. Aroma yang tidak berasal dari manapun di sekitar rumah itu. Yang paling aneh, suara nyanyian, lagu lembut tanpa lirik, seperti Nina Bobo yang hanya terdengar oleh telinga anak-anak. Kaira sering terbangun dengan air mata di pipinya. Ia tidak tahu kenapa ia menangis. Hanya tahu bahwa dirinya merasa sangat dirindukan. Ia tak pernah berani bertanya pada ayahnya tentang ibu, hingga ia berusia 12 tahun dan tak tahan lagi. "Ayah," katanya suatu malam, "apakah ibu meninggal saat aku lahir?" Ayah terdiam sangat lama, sampai Kaira mengira ia tak akan menjawab. Tapi akhirnya ia berkata pelan, "Ya." Hanya satu kata itu, tanpa penjelasan, tanpa pelukan. Tapi Kaira melihat air mata di sudut mata ayahnya, dan itu cukup membuatnya tahu ada luka yang belum sembuh, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada ayah. Hari itu hujan turun sejak pagi, petir menyambar di kejauhan, dan listrik mati sejak siang. Kaira, yang saat itu berusia 17, naik ke loteng untuk mencari lampu minyak tua. Tapi yang ia temukan lebih dari itu. Di balik tumpukan kain lama dan boneka rusak, ia menemukan kotak kayu kecil yang terkunci. Kuncinya sudah berkarat, tapi Kaira berhasil membukanya dengan pisau tumpul. Di dalamnya ada puluhan surat dengan amplop usang. Sebagian bertuliskan, "Untuk Kaira, jika kamu cukup besar untuk membaca." Tangannya gemetar saat membuka yang pertama. "Kaira, anakku, hari ini kau lahir. Aku tahu aku tak akan sempat melihatmu tumbuh. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu bahkan sebelum aku tahu wajahmu. Aku takut meninggalkanmu. Itulah kenapa aku berdoa agar bisa tetap menjagamu, meski bukan sebagai manusia." Surat-surat itu seperti pintu yang terbuka perlahan ke dunia yang tak pernah Kaira ketahui. Setiap huruf seperti pelukan yang tak pernah sempat ia terima. Ada surat tentang harapan, tentang rindu, dan tentang penyesalan. Tapi ada satu surat yang berbeda. "Jika suatu hari kau merasa aku masih ada di rumah, itu mungkin karena aku memang belum bisa pergi. Aku terlalu mencintaimu untuk pergi begitu saja. Tapi suatu saat, aku tahu kau akan mengizinkanku pulang." Kaira menutup surat itu dengan air mata jatuh membasahi pipinya. Desa tempat Kaira tinggal memiliki banyak kisah lama tentang roh yang belum tenang, tentang pintu antara dunia yang hanya terbuka jika cinta atau penyesalan terlalu besar. Ia pergi ke rumah nenek Raras, penjaga tradisi dan tetua bijak yang dihormati di desa. "Kadang," kata nenek Raras sambil menyalakan dupa, "jiwa tak bisa pulang karena ia masih merasa harus menjaga seseorang." Kaira tahu apa maksudnya. Ibunya tidak pernah meninggalkannya karena tak bisa, tapi karena tak mau. Ia masih tinggal di antara dunia, seperti kabut pagi yang tak mau hilang karena rasa bersalah atau cinta. Nenek Raras menatap Kaira tajam. "Kalau kau ingin dia tenang, kirimkan dia pulang." "Bagaimana caranya?" "Dengan kata-kata yang berasal dari hati. Surat mungkin, seperti surat yang dia tinggalkan padamu." Langit mendung menggantung di atas desa. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan kenanga yang samar. Kaira duduk di bawah pohon jambu besar di samping rumah, tempat di mana ibu sering hadir dalam sunyi. Di tangannya, selembar kertas putih bergetar, basah oleh gerimis yang mulai turun. Ia menulis dengan hati terbuka tanpa jeda. "Ibu, aku telah membaca semua surat darimu. Aku tahu kau masih di sini.
Aku tahu setiap hembusan angin, setiap bisikan malam, itu bukan sekedar perasaanku. Tapi ibu, aku ingin kau tahu, aku tak lagi sendiri. Aku tumbuh menjadi kuat, walau harus meraba kasih sayangmu lewat sisa-sisa wangi dan nyanyian. Kini, aku ingin kau tenang, aku ingin kau pulang, bukan karena aku ingin melupakanmu, tapi karena aku ingin kau beristirahat dalam damai. Terima kasih sudah menjagaku sejauh ini, tapi aku akan baik-baik saja. Ia menutup surat itu dengan air mata yang tenang, tidak meledak, tidak meratap, hanya tetesan-tetesan ikhlas yang akhirnya bisa keluar setelah bertahun-tahun disimpan. Surat itu ia bakar perlahan, diletakkan di atas dedaunan kenanga yang dikeringkan. Api kecil menari bersama angin dan gerimis, seolah dunia mendengarkan dan memahami. Ketika abu suratnya melayang, Kaira merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, seperti pintu kecil yang akhirnya terbuka, seperti pelukan terakhir yang tidak perlu disentuh. Malam itu, Kaira terbangun oleh suara yang sangat dikenalinya. Lagu Nina Bobo yang biasa terdengar samar, kini terdengar begitu nyata, begitu dekat. Tidurlah sayang, di pangkuan malam. Ibu di sini, tapi sebentar lagi pulang. Kaira duduk perlahan, menoleh ke arah jendela kamarnya yang menganga. Di sana, untuk pertama dan terakhir kalinya, ia melihat sosok perempuan muda berdiri dengan senyum damai. Bukan sosok menyeramkan, bukan bayang-bayang, tapi cahaya lembut dengan mata penuh cinta. Ibu? Sosok itu tidak menjawab dengan kata, hanya mengangguk perlahan, lalu membuka tangannya seolah mengucapkan perpisahan. Di sekelilingnya, kelopak kenanga jatuh satu persatu dari udara yang tak berangin. Ketika itu, nyanyian berhenti, dan aroma kenanga perlahan menghilang. Esok paginya, rumah itu benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang aneh seperti dulu, tapi sunyi yang damai, seperti setelah sebuah doa panjang akhirnya dikabulkan. Setahun berlalu, Kaira menulis buku, bukan tentang hantu atau arwah gentayangan, tapi tentang cinta yang terlalu kuat untuk menolak kematian, tentang anak dan ibu yang saling menjaga, meski di dua dunia yang berbeda. Buku itu diberi judul Untuk Ibu yang Pernah Tinggal di Antara Dunia. Dalam peluncuran bukunya, Kaira membaca sepenggal bagian. Kita tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Cinta tak hilang hanya karena tubuh berhenti hidup. Tapi cinta juga harus tahu kapan harus dilepas, agar jiwa yang menunggu bisa pulang dengan tenang. Setelah acara selesai, Kaira berjalan sendiri ke makam ibunya. Ia menaruh bunga kenanga di atas nisan, lalu tersenyum kecil. Ibu, terima kasih. Aku sudah melepaskanmu, tapi kau tetap ada di setiap kotak, setiap langkah, dan aku akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tak percaya tentang jiwa yang tertinggal, tapi bagi Kaira yang tumbuh dalam sunyi, penuh nyanyian, ia tahu cinta bisa menyeberangi dunia, bisa tinggal lebih lama dari tubuh, tapi pada akhirnya bahkan cinta pun harus belajar berpulang.